Mi- mi- Mungkin untuk itu tadi udah sebagian disebutin ya kalian jenengan, termasuk makanan-makanan lah. Makanan yang perlu diantisipasi jangan sampai itu ada nggak sih? Fatal lah kalau kambing itu akan makan itu gitu misalkan. Yang paling bahaya ketika kambing hamil muda, jangan sampai pakai godong randu, godong waru tengis. Sifat mereka itu menghancurkan janin. Karena kedua pohon tersebut mengeluarkan lendir tinggi, Pak. Koyo tunggal dene telor rambak itu lendirnya akeh, Pak. Lek kambing nggak terbiasa, Pak, itu hancur, Pak, janinnya kalau masih muda. Tapi kalau sudah tua nggak apa-apa. Misalnya sudah 3,5 bulan atau 4 bulan, musim 3 bulan yang nggon aku hancur ya, Pak. Kalau kambing sudah terbiasa ya nggak apa-apa. Cuma masa hamilannya mundur. Itu. Terus yang paling fatal kalau bisa dihindari ya pete. Pete itu loh, Pak. Pete lamtoro gung itu apa? Sama saja. Karena di dalam kandungan pete itu sendiri, baik itu ada kutu loncat atau tidak, dia mempunyai sifat racun sianida. Racun sianida itu tidak menyerang lambung, menyerang saraf. Makanya kambing lek kena kuwi mesti nggak gelemangan mek ngene tok la ilaha illallah la ilaha illallah. Mesti mek ngono tok. Iku lek disontek tambah mati, gak disontek yo ngesakno. Kalau kambing sudah kena seperti itu jangan lupa cari air kelapa yang banyak, wis ojo siji loro. Sak banyak-banyake wis ngombe kuwi. Karena apa? Menetralisir itu tadi, obat racun tadi. Iya. Insya Allah niku gap yang paling ditakuti para peternak karena di sini banyak sekali, Mas, wedhusku mari tak pakani pete. Lah kok no saiki kewabeh kok kelenger, Mas. Nah, baru-baru ini ada orang kota memelihara kambing etawa karena melihat singkong keju itu masih banyak, dijual mek murah, ditukokno 50.000 oleh sak kruwesek. Dipakane wedhus suweneng. Marono wedhuse turu selawase. Karena perpaduan dari itu tadi loh, singkong mengeluarkan senidak, alkohol, metanol, karbohidratnya tinggi, dikei keju. Iya lek uang enak. Lek kaki 4 nggak muai ginjel ya, Pak. Jantungnya mesti neng dukure kene. Apa niki monjuk wis rasa-rasa nambekan mau weneng mek ngene tok. Nah, itu biasae lho iku lek wong-wong manek tak pakane wedhus ae. Dipangan wong ya gak lali gak arep. Pakane wedhus seneng tibake wedhuse turu selawase. Terus nih Pak, kalau tadi kan sebenarnya udah ngelihat-ngelihat ya yang ada di kandang ini termasuk ramuan-ramuan makanannya gitu kan. Mungkin bisa dikasih tip-tipnya gitu ya yang mungkin Bapak sekarang ini jalanin. Tadi kok ada beberapa jenis makanan itu bisa dijelasin lah ya gitu. Kasih. Kalau kita kambing kita itu breeding kontes. Beda lagi kalau penggemukan untuk daging. Jangan sampai kita breeding susu atau breeding kontes itu kambing. Nggih, monggo. Nggih. Makanan. Nah, jangan sampai kambing kita dikasih makanan fermentasi ya. Lebih bagus kita pakai adonan-adonan kering seperti ini. Karena unsur haranya lebih kuat. Seperti ini ya. Ini gandum. Gandum ini kandungan proteinnya paling tinggi. Untuk orang saja kalau sudah jadi roti, paling enak ini roti. Gandum. Ini limbah dari pabrik bir, kita memanfaatkan asas limbah. Karena di sana dibuang, kita kumpulin, kita beli 1 bulannya berapa, kita ambil, terus kita suplai ke teman-teman ternak. Terus kedua ini kulit
kulit kedelai ini ya. Ini ada kulit kedelai lah. Ini juga kandungan vitamin E, zat besinya paling tinggi. D-nya juga tinggi. Baik untuk kambing kita biar tetap sehat. Makanya sampean delok. Kotorannya kan tetap bunder-bunder, ireng-ireng, gilap-gilap ya. Mboten teletong loh. Jadi perpaduan dari makanan ini penting. Kadar air, kadar protein, kadar serat. Nah, seratnya kita ambil dari kangkung ini. Ini ada kangkung. Nah, ini ada kangkung ini. Yang manjang kangkung. Nah, kangkung ini. Nah, kangkung ini. Memang gemuknya agak lama, Mas. Beda dengan combor basah. Ketika kita combor basah, kambing cepat gemuk. Tapi ketika telat sedikit saja, 1 hari 3 hari kambing kempes. Terus di samping itu kualitas daging, biasanya para broker-broker itu beli daging kakasnya. Kalau kita combornya kering seperti ini sama rambanan, dia beli hidup, kambing hidup itu per kilonya 80.000 sampai 85. Ketika comborannya basah seperti ampas tahu atau comboran basah air atau fermentasi, itu malah ke bawah lagi. Kalau fermentasi hanya 40, Pak. Kalau comboran-comboran basah itu 50, Pak. Per kilonya dibeli. Jadi kambing hidup ditimbang, dibeli per kilo. Kalau rambanan sama keringan seperti ini 80.000. Karena habis disembelih dagingnya ditaruh atas itu enggak kotos-kotos airnya. Keset, enggak ada air. Tapi kalau comboran basah dia digantung, tos, akhirnya dagingnya kisut, kempes. Mari ditimbang 5 kilo, iso kari mek 3 kilo. Ngoten niku mangane murah. Ada beda. Terus kandungan lemaknya biasanya kalau seperti ini lebih rendah. Komponen komposisi apa? Gandum, kangkung, kulit kedelai, polar sama mikvit. Polarnya apa sih? Polar juga limbah dari gandum. Polar itu limbah dari gandum. Limbah dari gandum loh. Ini lebih lembut lah. Angkut arinya saja. Kalau gandumnya tadi ada beras-berasannya. Nah, mikvit iki makanan pendukung untuk meningkatkan produksi susu. Barangkali teman-teman bergerak ning susu paling bagus itu mikvit A20, nomor 2 A18. Hanya beda protein saja. Saya coba menghindari mikvit A20 5 hari, Mas. Susu saya turun 1,5 liter. Langsung. Sekarang saya nggak pakai, besok langsung turun 1,5 liter. Biasanya keluar 3,5 liter, tinggal 1,5 liter sampai 2 liter. Jadi seperti itu. Nah, 1,5 liter sudah berapa, Pak? Kalau kita jual 40 berarti sudah hampir 50-an, 55. Ya. Gitu loh, Pak. Jadi kerugian kita ketika kita meninggalkan satu elemen saja, kayak enggak berfungsi. Tapi nyatanya produksi kita turun gratis. Saya nyari mikvit A20 sampai tengene sampean Wonosalam. Ngene Pak Ali itu. Ada orang Jerman itu loh, Pak. Oh, soalnya kan kemarin saya ada praktek juga disuruh cari, tapi enggak nemu gitu. Sampean cari di Pak Ali. Wonosalam satu-satunya yang punya mikvit A20. Nggih. Karena dia langsung dengan Nestle. Jual beli di sana. Polar, gandum, obat-obatan. Di sana sifatnya kalau ada teman-teman yang membutuhkan dan dia masih muda mau usaha, dia sangat salut sama orang-orang lokal yang gelut di peternakan. Didukung. Terus kedua, kalau sudah mempunyai kambing bagus, Mas. Biasanya, Pak, kalau enggak dirawat, Pak, eman jange payu 20, payu 10 juta, 50 juta, malah gak payu. Faktor pendukung tadi harus dipenuhi. Termasuk kenapa niku kacang hijau ya? Nggih, kacang hijau niku kan bubur niku untuk kambing-kambing yang go kontes atau menambah suplai susu.
Niku bubur kacang ijo, jagung, kedelai. Terus saya tambahi mixfit tadi. Di dalam mixfit ada komponen 4 komponen. DDGS, apa itu jenis kopra dari kelapa dan kelapa sawit. Terus ada dari gandum dedek sama sentrat namanya protelis. Contohnya seperti ini. Nah ini ada butir-butiran. Ini Mixfit A20 ini. Mixfit. Nah, Ini pabrikan ya? iya, Mixfit ini nama merek. merek produk ini. Lah, ini yang punya sebetulnya Bapak Yusuf Kala. Pabriknya di Sidoarjo. Mixfit. Mas semenjak Di Pokpan ya? bukan Pokpan. Asli Mixfit saja. Dia produksi Mixfit untuk meningkatkan produk susu di Indonesia. Makanya dia kerjasama link sama Nestle. Nestle langsung dispensasi kepada peternak-peternak di Indonesia yang bergabung dengan Nestle, pasti disuplai pakan Mixfit. Mixfit ada A18 sama A20. Kalau yang satunya tadi ada S18 dan S20. Sama seperti Mixfit. Dan satu atap, satu pabrik. Cuma produknya yang satunya di Blitar S gitu. S18 sama S20. Kalau kambing teman-teman memang menghendaki bagus susunya, bagus pertumbuhannya, sehat, dagingnya tebel ya, kasih makan makanan pendukung. Nah, tapi terus ya napa nih? Komposisi napa nggih? Pemberian makan hijauan terus dengan yang berbagai macam ramuan adonan. Ya napa niku? Sebetulnya kita ini kepingin pekerjaan kita itu lebih ringan. Kita mengadakan pakanan tambahan seperti ini. Kalau bisa sih kambing sih kan pokok dari kebutuhan kambing kan rambanan murni toh. Karena kita kalau memelihara kambing induk 15 itu kalau kita ngarit Pak nyun sewu sedino iku balik ping 4 iku gak wareg Pak. Kalau kita tidak menyiasati pekerjaan kita dengan sedini mungkin, sehigienis mungkin, akhirnya kita ini disorono karo wedhuse, Pak. Lek iso ngingu wedhus tapi gak soro, kayane iso ngopeni awake dhewe. Mangkane diarani raja kaya. Didadekno raja dhisik, apa kebutuhane dipenuhi, mengko mesti bakal ngekeki kaya. Kuncine mesti kudu ikhlas, adem mulai ngerawat wedhus. Insyaallah iku meng raja kaya ngekeki kaya awake dhewe di luar batas.